Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, eh, dibawa selalu dalam bimbingan dan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kurang lebih 2 hari terakhir ini ada berita yang menarik ya, walaupun kita anggap berita ini receh, tetapi karena berita ini berasal dari mulut Presiden Jokowi yang terkait dengan masalah larangan apa siapapun menjual rokok batangan, rokok enceran gitu ya. Kalau di saudara sekalian, eh, kalau di lingkungan-lingkungan di Jakarta ini, di lingkungan di RW, RT, atau di tempat-tempat perkumpulan ada kios-kios kecil yang biasa menjual bukan hanya rokok bungkusan, tetapi juga batang-batangan ya, dan bisa 2 batang, satu batang rokok, misalnya rokok Surya atau J Samsu atau apa, bahkan Sim Purna pun dijual batangan, misalnya di Jalan Wahid Hasyim itu ada juga kios-kios, ada 1 2 kios jual 2 batang atau 10 batang, misalnya 5 batang. Jadi kalau sekarang kan rokok itu sudah mahal ya. Rokok Sampurna misalnya atau di Samsu misalnya itu, atau rokok Gudang Garam Kretek ya. Itu kan sudah 20-an ribu. Ada yang sebelum itu kan ada 15 ribu gitu. Nah, kalau orang tuh sekarang sudah mahal. Sampurna itu di kios-kios tertentu itu sudah 30 ribu, misalnya di Wahid Hasim itu sudah jual 30 ribu. Kios-kios kecil itu tempat kumpulnya para tukang ojek, para apa namanya ya, mereka-mereka yang kira-kira uangnya pendapatan hariannya kecil lah, tapi mereka masih merokok, termasuk juga di bawah, kalau di Jakarta Pusat ya, di bawah apa tuh, di Gondandia itu stasiun itu kan tempat nongkrong-nongkrong sebelum mereka naik kereta pulang gitu ya, tapi ada juga yang masih jualan di situ kan, mereka jual-jualan rokok-rokok batangan itu ya ini. Jadi beli sebatang berapa, atau sebatang rokok gitu, atau 2 gitu ya, atau 5 paling banyak, kan uangnya terbatas. Nah, ini saudara sekalian, dikritik kebijakan Pak Jokowi presiden ini yang melarang apa namanya penjualan rokok batangan itu dikritik oleh IPR. Mereka menganggap, IPR ini menganggap bahwa masih banyak yang lebih prioritas daripada urus hal ecek-ecek. Presiden kenapa urus hal-hal yang tetebeng kayak misalnya tidak boleh jualan rokok batangan dan sebagainya. Ini apa namanya, jadi hal-hal yang lucu-lucu aja, ringan gitu, tetapi itu berdampak luas terhadap masyarakat, karena mungkin bisa setengah dari rakyat kita itu hidup dari keadaan, kelas menengah kita kan terbatas ya, guru-guru pegawai kita juga tidak banyak itu. Jadi menengah ke bawah, apa lapisan yang paling bawah yang kira-kira mereka pendapatan per harinya mungkin 50 ribu, bahkan juga tidak sampai ya, ada juga yang seperti itu, apalagi di kota, di sini di pinggiran Jakarta, apalagi di kampung-kampung. Di tempat-tempat lain mereka tidak merokok lagi, kalaupun mereka mau menyalurkan rokok itu hidup apa dengan kenaikan cukai rokok itu ya, harga rokok itu mereka ngerokok apa, kulit kulit jagung gitu ya, kembali ke zaman dahulu lagi ya. Indonesia maju di satu sisi, tapi di sisi yang lain rakyatnya itu kembali di zaman batu, di zaman ya, zaman puluhan tahun yang lalu lah. Tapi di kalangan yang lain, karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu loh. Jadi hampir tidak ada juga yang kita banggakan dengan situasi sekarang ini. Apalagi kita ditakut-takuti di tahun 2023 yang kita akan datang, bahkan terjadi resesi global yang Indonesia akan menerima juga dampak dari resesi ekonomi global itu. Dan itu berarti siap-siap betapa banyak kesulitan yang akan kita hadapi secara ekonomi lagi di masa akan datang di 2003. Belum lagi hiruk pikuk politik yang tidak ada juntrungannya, di mana presiden sebagai salah satu pemain utama untuk mengotak-atik capres misalnya, padahal dia bukanlah ketua partainya. Ya itu kan bukannya bekerja untuk fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu pun tidak perlulah disinggung, orang mau jual batangan ke, orang mau jual bungkusan ke, orang mau jual karton ke, itu kan urusan dagang yang tidak perlu urusan pedagang di bawah, di kelas bawah, yang perlu diatur.
Ya, seakan-akan oh itu hukum pasar yang tergantung masyarakat mau jual batangan, mau jual ini ke apa. Apa ruginya negara kalau masyarakat itu menjual batangan rokok? Dan apa untungnya negara kalau misalnya masyarakat itu ini kan sama dengan membebani masyarakat, memaksa masyarakat jual bungkusan, beli satu bungkus baru merokok. Jadi banyak hal yang mestinya itu juga dipikirkan. Di satu sisi kalau misalnya masyarakat terpaksa harus berhenti merokok dan atau beralih ke rokok yang mereka bikin sendiri ya, ya apa mereka apa namanya mereka kalau dulu kebetulan orang tua saya dulu tuh juga punya waktu petani, karena petani mereka juga tahun 70-an itu di kampung tidak ada rokok-rokok yang kayak gini nih. Itu penjual rokok, jadi tanam tembakau mereka bikin sendiri rokok, kemudian banyak orang yang beli datang rokok-rokok yang itu, yang bahannya masih bahan asli gitu ya. Ini bisa mereka produksi sendiri dan itu merugikan apa? Merugikan perusahaan-perusahaan rokok. Kebijakan Pak Jokowi ini kemungkinan bisa jutaan orang bahkan puluhan juta orang Indonesia tidak merokok lagi karena tidak mampu beli atau mereka harus nanam sendiri. Ya, itu artinya bisa saja banyak perusahaan-perusahaan rokok yang bisa bangkrut dan bisa melakukan rasionalisasi pegawai dan itu merugikan tenaga kerja. Satu. Yang kedua, Pak Jokowi dengan memaksa harus orang-orang beli, yaitu paksaan harus beli batang, tidak ada lagi jual batangan larangan gitu ya. Ngontrolnya juga susah itu. Taruhlah misalnya itu efektif. Artinya Pak Jokowi sudah terlalu memihak kepada pengusaha rokok. Di satu sisi memaksa rakyat berhenti merokok dan punya dampak seperti kita sampaikan tadi. Di sisi yang lain, sekarang Pak Jokowi ini jadi diorder oleh perusahaan rokok supaya rakyat yang merokok harus beli, jangan batang-batangan gitu loh. Itu mau mengatur pasar, tetapi ini juga, tapi saya kira ini bukan perusahaan ini ya. Bagi perusahaan tidak ada masalah, penting rokoknya laku apa semua ya gitu ininya. Nah, tapi ini kan sebetulnya hal ece-ece yang seorang presiden masa sih, seorang bupati pun tidak perlu lah urusan kayak gini. Bahkan seorang camat pun. Tidak ada untungnya juga untuk negara. Apa untungnya negara? Kalau jutaan, puluhan juta orang berhenti merokok dengan kebijakan ini, kemudian orang harus paksa beli bungkusan, tidak perlu batang-batangan. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang ini juga, bahkan dirugikan iya. Terutama mereka yang punya pendapatan kecil, yang biasanya merokok satu hari mungkin 2-3 batang gitu ya, karena kemampuan finansial mereka yang sangat terbatas itu. Nah, kita tidak tahu ujung tujuan dari ini ya. Baiklah kawan-kawan sekalian, ini ada dimuat di dalam berita Gelora ya, portal Gelora di Gelora Media ya, 27 Desember 2022 terkait dengan protes mereka ya IPR terhadap kebijakan Pak Jokowi yang terkait dengan ini ya. Kita bacakan baik sekalian. Rencana Presiden Joko Widodo melarang penjualan rokok batangan melalui keputusan Presiden ya, Republik Indonesia nomor 25. Jadi keputusannya sudah keluar. Keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 disesalkan sejumlah pihak. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Political Review IPR ya, jadi Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Dr. Ujang Kamarudin, masih banyak hal-hal strategis dan lebih prioritas yang harus ditangani Jokowi selaku kepala pemerintahan ketimbang urus penjualan rokok. Batangan lagi. Rokok enceran, kalau kita biasa merokok, saya biasa merokok dan kadang-kadang ya itu ya, terutama saya perhatikan banyak orang merokok yang jual apa di Samsu yang batangan itu ya, di Samsu, kretek dan lain sebagainya, gudang garam dan lain sebagainya. Misalnya soal ancaman resesi yang nyata-nyata berada di depan mata hingga proses demokrasi di tanah air menjelang kontestasi politik 5 tahunan atau pemilu 2024. Ujang mengatakan, saya melihatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan mestinya membuat kebijakan visioner untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan mengurusi hal-hal yang remeh-temeh dan ecek-ecek. Ya itulah Presiden kita. Itu yang kemudian banyak dikritik oleh orang seperti Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan banyak politisi yang lain, pengamat politik yang lain, dianggap bahwa Presiden kita tidak memiliki visi ke depan tentang Indonesia gitu ya.
Bahkan saya tidak tahu apakah lingkaran dia sebagai penasihat-penasihatnya kan banyak yang pintar tuh. Tidak memberi visi ya, atau penasihat-penasihat yang milenium itu kan tidak ada, itu buang-buang uang negara. Itu mileniumnya 50 orang, 50 gajinya 50 juta per bulan, berapa orang itu. Tapi penasihat itu mereka yang harus berpengalaman secara akademik, mereka membaca, kemudian secara praktis mereka punya pengalaman kerja yang bisa dalam konteks negara, yang bisa memberi masukan kepada presiden tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk Indonesia ke depan, termasuk menghadapi eh, pemilu 2024 maupun menghadapi resesi ekonomi global. Tapi kalau penasihatnya tidak punya pengalaman, sekolah nggak jelas apa, asal comot aja karena mereka mendukung apa, atau itu hanya pencitraan saja, ya untuk apa buang-buang uang negara yang gaji mereka sampai 50-an juta per bulan, belum lagi fasilitas lain. Udahlah, berhenti gitu loh Pak, pencitraan ini berhenti gitu loh. Kasihan rakyat. Tapi kalau Anda bebal, Anda tidak mau dengarkan, ya silakan aja. Nanti pada suatu ketika sejarah akan mencatat bahwa Anda adalah seorang presiden terbaik. Kalau terbaik sih susah. Baik, sedang, atau termasuk Anda seorang presiden yang telah mengkhianati bangsa ini. Anda sangat sejarah karena Anda masih berkuasa, orang mungkin masih banyak timbang menjaga ini ulur waktu. Begitu Anda tidak berkuasa lagi, orang kemudian membongkar semua. Karena orang di lingkaran Anda itu juga ya mereka apapun yang Anda katakan ya mereka ikut memuja dan segala macam karena masih berkuasa. Tetapi setelah itu pasti banyak yang berkhianat. Bagi banyak yang mereka yang jujur tentang kenyataan Indonesia hari-hari ini dan misalnya tidak segera diantisipasi dikelola dengan baik, yang bisa membawa harum nama seorang kepala negara, terutama hari ini adalah Pak Jokowi, yang menurut saya juga berhentilah soal-soal politik, mengikut campuri urusan-urusan ketua-ketua partai politik, soal pilpres itu. Berhentilah dan fokus untuk mengurusi negara dari awal, dari beberapa video sebelumnya. Minta Pak Jokowi itu fokus, nggak usah urusi yang bukan urusannya, karena sesungguhnya presiden dan wakil presiden itulah urusannya partai-partai politik. Capres-capres itu bukan urusannya seorang presiden. Lain hal kalau seorang presiden itu memimpin sebagai seorang ketua umum partai. Mungkin lain lagi, itu urusan internal partai yang dipimpinnya. Bukan bagian dari urusan negara yang harus meletakkan bahwa misalnya saya harus digantikan oleh ini, kemudian mencoba mengintervensi. Itu rusak bernegaranya, demokrasinya rusak. Jadi kita mesti malu lah, mengerti juga hal-hal yang begitu. Seorang kepala negara harus mengerti mana tugas dia sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dan mana tugas politisi. Di luar itu, walaupun Anda adalah seorang politisi, tapi tugas partai politik itu dibedakan. Nah, kita lanjutkan sekalian. Ujang Komarudin selanjutnya mengatakan bahwa seorang kepala negara, kata Ujang, mestinya lebih fokus dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat banyak. Meskipun semua aturan di Republik ini dapat dibuat antara lain oleh Presiden, tetapi pengatur hal yang lebih prioritas dan terprogram untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang hebat juga sebuah keharusan. Saya tidak tahu kebijakan rokok batangan itu kebijakan strategis apa tidak. Apakah itu visioner apa tidak. Yang jelas levelnya presiden jangkauannya harus visioner, kata dia. Masih banyak persoalan bangsa yang besar yang harus diselesaikan atau yang belum dan tidak diselesaikan oleh pemerintah. Mestinya itu yang diprioritaskan. Demikian Ujang. Sebelumnya Presiden Widodo akan melarang penjualan rokok batangan. Rencananya aturan tersebut tertuang dalam peraturan yang bakal disusun pemerintah tahun 2023. Larangan penjualan rokok batangan tersebut tertuang dalam lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Kepres ini diteken Presiden pada tanggal 23 Desember 2022. Ya, baik kawan-kawan sekalian, secara spesifik dalam rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pelarangan penjualan rokok batangan, begitu bunyi dari Kepres tersebut. Demikianlah berita kawan-kawan sekalian tentang soal ini.
yang juga telah ini oleh pengamat politik Ujang Kamarudin tadi. Nah, kita kembali ke sedikit tentang masalah ini. Saudara sekalian, di satu sisi kita membutuhkan investasi, termasuk di sektor tembakau, rokok ini ya. Walaupun kita tahu bahwa rokok ini salah satu yang banyak di dunia dikatakan bahwa itu tidak menguntungkan kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan yang lain yang bersama dengan orang yang perokok gitu ya, termasuk misalnya ibu hamil, anak-anak kecil dan lain sebagainya. Memang ini kontradiktif dengan apa kehendak bagaimana masyarakat, misalnya ke pabrik-pabrik rokok itu kan puluhan ribu karyawannya orang, kemudian menjual pajak dan sebagainya, dengan kenyataan tentang investasi. Ya, negeri kita ini bukan negeri yang kecil, dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta orang, itu bukan hal yang kecil. Di mana rakyatnya diduga pada satu penelitian baru-baru ini ada yang sudah dimuat di media bahwa ada tingkat kemiskinan masyarakat sudah meningkat dari 20-an hampir 30 juta orang menjadi 50 juta hari-hari ini. Dan itu kalau sampai terjadi berdampak terhadap bangkrutnya pabrik-pabrik rokok, berarti menambah beban lagi negara karena begitu banyak pengangguran, dan pajak dari sektor cukai, pajak dari sektor itu pun akan semakin berkurang. Tetapi di sisi yang lain pemerintah kita ingin meningkatkan, dengan begitu maka ada hanya orang-orang tertentu yang bisa merokok, dengan kelas yang tertentu yang bisa mengurangi orang merokok sebetulnya. Dan itu kampanye kesehatan dan WHO dari dunia maupun Indonesia, Departemen Kesehatan dari dulu juga sudah begitu, tetapi tetap saja orang merokok. Bagi orang yang beragama ini, orang tidak percaya rokok itu bisa mematikan orang atau tidak, karena kehendak mematikan orang kembali ke hadirat Sang Pencipta itu bukan karena rokok. Dan pengalaman juga menunjukkan bahwa betapa banyak orang yang tidak merokok mati begitu saja, silih berganti mati dibanding orang yang perokok. Contoh di pengalaman saya di kampung ya, kalau di kampung di Maluku Utara sana, orang tua-tua kita itu usianya jauh lebih panjang yang perokok ini ya. Jauh lebih panjang sekali, puluhan, ya setidaknya rata-rata 80 tahun, 75 tahun, bahkan ada yang sampai mendekati ratusan tahun, dan sehat. Dan ketika saya perhatikan pola hidup mereka, paginya itu cuma makan pisang goreng, kopi, kemudian merokok, kemudian pergi ke kebun itu sampai jam 1 sana baru pulang ke rumah untuk karena menjelang kalau duhur, kemudian makan siang kemudian istirahat sebentar, pergi lagi ke atas. Siklus kehidupannya begitu. Di kota tidak seperti itu. Ada yang tidak merokok sama sekali, tetapi tiba-tiba mati aja. Itulah perspektif agama gitu ya. Jadi rokok bukan faktor untuk orang mati dan tidak. Memang betul secara rasional itu pandangan agama dan pandangan pemerintah itu. Tapi kalau mengurus hal-hal yang tetap kan seorang kepala negara kan keterlaluan, tidak ada urusan besar. Ya misalnya soal nikel, investasi sektor nikel yang diduga banyak investasi itu karena kebijakan pemerintah sampai 30-an tahun membebaskan pajak, termasuk juga dalam kontrak-kontrak itu dianggap banyak merugikan Indonesia, seperti yang disampaikan Faisal Basri, ekonom Faisal Basri maupun Rizal Ramli dan yang lain-lain, termasuk Didik Jerahbini, Profesor Didik Jerahbini dan sebagainya, sehingga itu yang mestinya dilakukan, termasuk juga kereta cepat di Bandung itu yang ternyata juga sudah merugikan pakai APBN dan tidak selesai sampai sekarang. Dan masih banyak lagi hal-hal strategis nasional lain yang mesti diurus oleh presiden, bukan urusan-urusan TTP yang sepertinya. Juga saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ujang Kamarudin tadi. Baiklah kawan-kawan sekalian, inilah terkait dengan soal ini komentar kita maupun apa yang disampaikan di berita Gelora Media tadi, di portal Gelora Media Twitter hari ini, terkait dengan masalah kebijakan pemerintah atau presiden untuk melarang penjualan rokok batangan, rokok enceran ya. Kasihan teman-temannya perokok yang punya kemampuan atau di bawah yang rakyat yang punya kemampuan hanya beli rokok batangan karena keterbatasnya pendapatan. Kita lihat nanti, karena itu belum berlaku, baru direncanakan. Kawan-kawan sekalian, demikianlah. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.